Hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sidang lanjutan pra peradilan yang diajukan oleh Saudara Hokman atas penetapan tersangka, di mana tersangka dijerat dengan penghasutan dan perbuatan tidak menyenangkan. Nah, kemarin sidang jawaban dari termohon, yaitu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau melalui kuasanya, didalilkan bahwa mereka telah menetapkan tersangka berdasarkan 2 alat bukti. Bahkan mereka mengklaim bahwa alat bukti itu sudah lebih dari 2. Adapun bukti-bukti yang didalilkan oleh mereka yang dijadikan sebagai alasan untuk penetapan tersangka itu antara lain adalah adanya keterangan saksinya sekitar 6 orang, lalu kemudian ada keterangan ahli, lalu ada bukti surat. Terhadap bukti-bukti yang didalilkan oleh termohon tersebut, kita telah menjawab. Yang pertama adalah mengenai keterangan saksi. Terkait dengan keterangan saksi yang didalilkan oleh termohon tersebut, sudah kita bacakan, sudah kita baca. Tidak ada yang berhubungan dengan peristiwa kekerasan atau ancaman kekerasan. Tidak ada juga yang menerangkan tentang adanya peristiwa penghasutan di mana pelakunya adalah Saudara Hokman. Begitu juga dengan bukti surat yang didalilkan oleh termohon. Bukti surat itu hanya bersangkut paut dengan perizinan PT Ararabadi. Jadi kalau dilihat dari bentuk jawabannya itu seolah-olah di Reskrimum ini atau termohon ini mewakili kepentingannya Ararabadi, bukan mewakili kepentingan penyidik selaku yang menetapkan tersangka. Kenapa demikian? Karena bukti-bukti itu berupa bukti tentang perizinan dari PT Ararabadi, padahal tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang dipersangkakan. Nah, yang ketiga mengenai keterangan ahli. Dari keterangan ahli ini, ada salah satu ahli pidana. Saya penasaran. Setelah selesai sidang, saya bertemu dengan ahli yang didalilkan di dalam surat jawaban oleh termohon itu. Saya bertemu sekitar jam setengah enam sore lah ya, di salah satu kedai kopi di Pekanbaru. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang diminta untuk saya tanggapi itu adalah terkait dengan pengancaman. Kalau pengancaman memang ada, saya dimintai keterangan terhadap itu. Kalau pengancaman saya katakan bahwa itu masih memenuhi unsur 335. Nah, kemudian mengenai 160, ditanya oleh penyidik kepada yang bersangkutan, apakah ketika seseorang mengajak untuk melakukan sesuatu lalu dapat dikualifikasi melanggar pasal 160, dikatakan oleh ahlinya itu, ya kalau tidak terjadi tindak pidana lain itu, ya tidak terpenuhi 160-nya. Itulah pendapat ahli. Bahkan ahlinya ini meminta saya untuk memohon kepada Hakim Tunggal supaya termohon menghadirkan beliau di dalam pemeriksaan pra peradilan ini. Kenapa? Jangan sampai karena keterangan saya itu membuat orang teraniaya. Seperti itu keterangan ahli itu. Karena tidak seperti itu yang saya terangkan. Saya tidak menyinggung mengenai perbuatan tidak menyenangkan. Yang mereka pertanyakan kepada saya adalah yang bersangkut paut dengan pengancaman. Ternyata yang penetapan tersangkanya bukan soal pengancaman, melainkan soal penghasutan dan perbuatan tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu, kami nanti dari tim kuasa hukum Saudara Hokman akan meminta kepada majelis supaya majelis memerintahkan termohon menghadirkan ahli tersebut. Kalau tidak dapat
termohon menghadirkan, kami akan menghadirkan saksi ahli itu untuk diperiksa, untuk menjelaskan, untuk mengklarifikasi apa sesungguhnya yang diterangkan di dalam BAP itu, sehingga nanti bisa membuat terang benderang tentang penetapan tersangka ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Jangan lagi ada hukum yang digunakan sebagai alat kekuasaan, tetapi memang hukum haruslah selalu dijadikan sebagai untuk keteraturan masyarakat, untuk keteraturan masyarakat dalam berhubungan dengan masyarakat, antara masyarakat dengan lembaga, antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya, alam semesta dan lain-lain sebagainya. Itulah salah satu fungsi hukum. Sekian dan terima kasih.